baga aku mu kata-kata. Terima kasih bergabung nak Bakoriwo channel Maro Merape. Lalan di bele, bantoit di bele. Bersama kita tema buah inspirasi, motivasi dan kebahagiaan. Oh yo jibak lupa subscribe, like dan komen. Let's go. Let's take it. Halo Rum, halo cuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sekeluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Ya, pada hari ini tadi kita telah melaksanakan sholat Id ya di sekitar pukul 7 pagi tadi, dan setelah sholat Id ini dilanjutkan langsung ya pemotongan hewan kurban, dan Masjid Muhajirin di lingkungan BTN Airbang ya, Curug Tengah ini itu setiap tahunnya cukup banyak loh kawan, jumlah hewan korban ya. Dan tahun kemarin itu jumlahnya 18 ekor, dan pada tahun ini itu jumlahnya 17 ya, kurang satu aja, tapi kambingnya agak lebih banyak ya, 4 ekor kambing. Nah, untuk itu kita akan melihat ya bagaimana prosesi atau pelaksanaan daripada pemotongan hewan ini cukup menarik juga ya kan, karena banyak hewan yang dipotong pada hari ini. Dan ikuti terus kawan, stay tune dan ikuti kami. Kita lihat saja bagaimana para panitia nanti bekerja ya, memotong hewan korban dan membagikan dan mendistribusikan kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Ikuti terus kawan. Oke. Kawan-kawan, ya, ini Masjid Al Muhajirin kawan, cukup mega juga ya masjid ini, dan pelaksanaan pemotongan hewan kurban ini di halaman masjid itu cukup ramai nampaknya ya. Dan ya, kerjasama antara Masjid Muhajirin dengan Risma ya, ya, kemudian masyarakat di lingkungan BTN Airbang ini. Kita belum tahu apakah 17 ekor itu semuanya dilaksanakan pada hari ini pemotongannya. Nanti kita lihat saja kawan. Ikuti terus kawan. Ini masjidnya. Nah itu tempat itu kita sembelihnya nak. Ya. Itu tempat lamukin. Mananya lu kan? Ini kan kawan. Ini kelompok lain lagi ya dari ini, tapi hubungannya dengan panitia menentukan juga. Ini bagian logistik ya, ibu-ibu ya, bagian konsumsi ya. Ini untuk para petugas pemotongan hewan korban tadi. Supporter dari balik bayang dari kata orang tuh. Ini kan kawan, buktinya nih masakan daunnya. Mulai daging ini pindang Konsumsi makan siang para panitia. supporter dari balik layar ya. Makan siang Pak, sholat dulu. Ya nanti. Kalau itu juga ada Ini ada bumis. belum terhitung. Kalau nggak ada ilmu ini kita ini nanti Ibu-ibu. pasti kelaparan para panitia. Saya berdoa. Tenaga kerja tingnya sukses. 2022. Nah itu dia namanya Siap kalau boleh. pendukung balik layar. Panitia sudah menyiapkan semua. Setelah sholat makan siang. Sudah zuhur ya Oh iya. sesudah zuhur ya guys ya. Zuhur, sholat dulu. Makannya sholat dulu baru makan. Oke. Baru dulu ya. Artinya udah
lihat. Oh, ini lauk-lauknya guys. Udah disiapin semua jadinya ya. Pagi tadi makan pangsit. Wah Bu. Pagi tadi sarapan pangsit kami. Oh, pangsit loh ya. Iya. Nah, ini ada pangsit tadi guys. Masih sih mie-nya kalau Ya. Berikut persiapan dari ibu-ibu kita ya guys ya untuk para peserta panitia. Ini kawan-kawan masih bersisa 5 ekor lagi ya. Berarti 12 ekornya sudah dipotong. Ini masih di lingkungan Masjid Al Muhajirin ya. Nah, situ tempat pemotongan ya. Nah, itu ada kambing juga. Sisa kambing tinggal 2 lagi. Kawan-kawan, pelaksanaan pemotongan hewan korban ini di Masjid Al Muhajirin diperkirakan sampai sore. Ya, sampai sore karena cukup butuh waktu juga, ya kan, panitianya kemudian bekerja dengan terus menerus dan distribusinya mungkin sampai malam nanti ya. Nah, kawan-kawan, kita lihat di sana cukup ramai juga tempat penyembelihan masyarakat sama para panitia. Nah, di situ sisa 5 lagi guys. Nah, kawan, sapi yang ke-13 ya untuk dilakukan pemotongan ya oleh panitia. Ini kan untuk membawa ke tempat pemotongan ya di masjid. Ya. Kesaksian aku ya. Talangnya. Sudah sapinya yang ke-6. Kawan-kawan, kita ngobrol sedikit ya pada para panitia nih. Pak Usman nih ketua panitia. Pak ketua panitia Pak Jul, ya kan dia waktu ketua panitia namanya pemotongan hewan kurban di Masjid Al Muhajirin BTN Airbang ya. Nah, ini Pak Jul, kami ingin menanyakan sedikit sebenarnya makna Idul Adha itu. Karena Idul Adha ini disebut juga hari raya haji, kemudian lagi disebut hari kurban. Nah, ini kira-kira gimana Pak? Ya, kalau hari raya haji kan berkenaan dengan pelaksanaan haji di tanah suci. Ya. Ini kan wukuf tanggal 9. Zulhijjah ya. Di tanggal 9 mereka wukuf, kemudian tanggal 10 mereka mulai melontar di Mina. Oh, terima kasih. Nah, saat itulah kita yang tidak berhaji disunahkan untuk melaksanakan sholat Idul Ada Adha. itu ya. Kemudian Kemudian setelah- hari ya terus
setelah itu korban ini kita mengikuti bagaimana pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan oleh Allah untuk memotong atau menyembelih satu-satu anak beliau yaitu Ismail alaihissalam yang kemudian diganti oleh Allah sebab dengan bebas yang bahwasanya Nabi Ibrahim telah lulus dari ujian Allah ganti. Ini itu sunnah itulah. Kita di ini yang tidak berhaji ini diperintahkan untuk sunnah melaksanakan potong korban. Nah, dan kemudian juga sudah naik haji, sudah kembali tahun depannya berkorban juga diperkenankan ya Pak? Ya berkorban kan artinya setiap yang tidak tahun. naik haji pada tahun ini aja ya kan? Iya, setiap tahun kan bisa berkorban bagi yang mampu. Karena di sana kan selain nilai-nilai dalam rangka beribadah penuh, punya nilai juga sosial. Dalam rangka bagaimana menjalin hubungan sosial dengan masyarakat sekitar, mengakrabkan. Ini banyak. Ya, mungkin makna lainnya juga dengan hari kurban ini karena dipotongnya sapi, hewan kambing dan sebagainya mungkin yang tidak mampu juga. Ya, Ada sosialnya. Ada pak sosialnya itu. karena di dalam berkorban itu kan memang fokus utama diutamakan pemberian daging itu kepada mereka yang fakir miskin. Di samping itu juga kepada tetangga, kepada teman, termasuk yang berkorban sendiri kan boleh sebagian itu dari Itu ya korban ya. Kemudian Masjid Al-Muhajirin di BTN ini kan setiap tahunnya cukup tinggi. Mungkin di Rejang Lebong ini terbanyak Pak. Bisa jadi kan? Dari tahun kemarin kita 18 ya kan. Sapi, kambingnya berapa? Kambing kemarin 2 ekor. 2 ekor. Sekarang Sekarang ini 17, kambing 4 ekor. Bagaimana sistem sampai sebesar ini nih Pak? Zul maupun Pak Usman. Jadi yang pertama kita berangkat bahwa korban itu yang diserahkan ke masjid kan satu amanah. Iya. Kita berupaya bagaimana melaksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Iya. Yang kedua, kita selaku pemberi amanah, kita harus terbuka kepada yang pemberi amanah. Benar-benar. Seperti apa kita melaksanakan mulai A sampai Z, yang korban harus tahu. Oleh karena itu, kita sebelum pelaksanaan pemotongan kita rapat dengan pemilik korban, kita bicarakan bagaimana teknis, bagaimana pembagian. Nah, kalau mereka sudah sepakat, itulah yang kita laksanakan. Termasuk panitia itu dapat berapa upah, katakanlah dari lelah mereka itu. Mereka harus tahu. Jadi kita tidak ada yang menutupi, mulai semua Transparansi ya. baik ketua yang lain baginya sama. Tidak ada karena ketua paling banyak ada itu. Siapa yang potong dapat kepala ada itu. Lalu misalnya. Jadi semuanya capek semua sama. Kemudian di dalam pelaksanaan ini panitia itu siapa saja yang terlibat? Ya jamaah masjid. Jamaah masjid, kemudian Risma juga ya? Oh enggak, kebetulan Risma enggak ya? yang untuk panitia ini itu yang pertama utamakan yang jemaah itu kan. Jemaah itu. Iya, sudah itu kira-kira yang mau bekerja Pak. Yang bekerja ya? Karena dari sini ke betul bekerja Pak. Nah, jadi sehingga nampaknya masing-masing teman-teman ini sudah ada tupoksinya masing-masing. Jadi sudah ibaratnya sudah profesional gitu Pak. Ada bidangan ini, ada bidangan ini, mungkin dan sebagainya. Juga ada sebagian 8 orang sudah fokus di air karena untuk pembuangan. Ada bidang ya? Seleksi tertentu Pak ya? Jadi kita bagi bagian pemotongan orangnya ini. Bagian mengurusi jeruan ini orangnya, yang kulitnya ini, yang nimbang ini, yang motong tulang ini. Jadi distribusi lain lagi Pak. Kemudian yang bagian masak-masak ada bagian ini. Jadi 17 itu Pak, jadinya tidak berat lagi Pak ya. Kalau bagi-bagi jadi Pak. Ya itu satu. Kemudian yang kedua, kita pakai jasa juga yang ahli pemotongan. Kulit yang mengulit itu. Ya, setelah dipotong, mereka tugasnya itu memang sengaja kita ada ahli dan itu kan. Yang Muliti sampai dengan untuk motong itu ya apa membelah ketimpa kaki seperti itu kulitnya. karena kita mengingat waktu Pak.
17 soalnya itu Pak ya. Dan kita pengalaman sudah, insya Allah biasanya jam 2 udah bisa mulai kita bakar. Karena kita tadi, dan ini juga tidak kita tumpuk, langsung dipotong, langsung ditimbang. Oh, langsung diimbang. Di berapa apa ini pegawai perkirakan lah. Tinggal kita tambah-tambah. Jadi kalau ditumpuk nanti bolak-balik ulang waktu lagi. Di samping itu dengan demikian dagingnya tetap bersih. Darahnya turun, kan? Turun pastinya. Kemudian tambahan juga tadi Pak ya. Iya, Pak. Jadi betul ada tim dari dokter hewan kesehatan. Dokter ini alhamdulillah katanya tadi Pak. Sehat, ya. Kita sebagai model gitu Pak. Oh, model. Kalau Contoh ya. untuk di Rejang Lebong kita Rejang Lebong, baik. contoh. Informasi berikutnya provinsi juga diperhitungkan kita itu. Benar. Kita beri teknisnya tadi keterangan dari yang tim kesehatan tadi. Karena kan sekarang lagi Ya, PMK itu ya. Pak ya. Dan kita mulai dari dulu sudah ada bimbingan teknis. Nah, itulah yang kita panduan kan. Bagaimana pengolahan daging, bagaimana sanitasinya. Itu kita ikuti semua. Prosedur tetap ikuti Pak. Seperti meja karena tidak boleh kan jadi campur jeroan lagi. Lawan lagi ya. Pasti bisa Pak ya. Dan itu sudah bimbingan dari mereka, dari dokter hewan ya. Nah, itulah yang kita terapkan. Kemudian Pak Zul, Pak, sobat, itu target 17 ini harus selesai pada hari ini ya. Iya. Kalau kan insya Allah ini jam 2 nanti udah bisa kita Selesai. pakai. Oh iya. Sekaligus distribusi juga selesai Pak ya. Tapi kan iya, kita umumkan dengan lain. Dan di samping warga BTN, apa ada warga lain? di luar? Alhamdulillah banyak. Bahkan Pak ya sampai ke dataran Tapus Pak. Oh, sampai ke dataran Tapus. Penting sistemnya kita gini Pak ya. Nah, selesai semuanya punya kupon, kemudian masih ada sisa, kami selalu bercadangan Pak ya. Jangan tuh mungkin saudara kita mungkin ada yang nggak tercover dari bagian lain, sehingga siapa yang selalu ngantar dia ngantarkan. Jadi sampai ke dataran Tapus, Pak 100, kemudian sekitar kelurahan sekitar BTN Bang ini ya, Perneles bawah dan semua atas itu. Jadi kita Catat ini. Dan total kupon yang kita bagi ada 1.000. 1.000 kupon. Ya, 1.000. Ini ada stok kadang-kadang sampai 150. Nah, itulah yang kadang-kadang ada orang datang dari jauh. Cuma dia dapatnya nanti tunggu. Oh iya. Yang nerima kupon dulu ya kan. Tapi ada cadangan lagi. Ya, termasuk kita karena yang membantu kita juga. Benar. Tukang sampah. Tukang sampah. Itu ada jatahnya. ya itu rutin sudah kita kasihkan itu ya. Ya mereka kan sudah bantu kita. Iya, pasti. Pak ya. Jadi demikian kawan, terima kasih. Ya. DPP Zajal Idris ya yang telah memberi masukan pada kami dan ingat kawan-kawan. Dan satu lagi yang sapi kita ada periksa dari antemortemnya dari dokter hewan. Kota Rewan ya Pak ya. Alhamdulillah bersih dari PMK. Ya. Karena kita memang dari awal, karena kita ada mantri hewannya, kita tugasi dia lah cari sapi yang sehat. Yang di Blok C bukan? Bukan Blok C. Pak Jamaris. Jamaris. Terus diawasi Pak. Kontrol Dari awal karena dia orang mantri kesehatan hewan. Rewan. Tahu dia yang dengan Iya. cari ini untuk masyarakat orang banyak. Iya. Ya, soalnya untuk orang banyak juga kan. Itu kan kawan, artinya pemotongan hewan kurban di Masjid Al-Mujirin BTN ini panitia sudah mengikuti prosedurnya, artinya kan sudah disusun cukup lama juga Pak ya, kepanitiaannya dan sebagainya, ya, bagian tugasnya. Ini akan menjadi model juga, model di Kabupaten Lebong. Tadi bahkan provinsi menyampaikan bahkan di provinsi. Ini kawan-kawan, ini artinya usaha menjadi contoh lah ya pelaksanaan kurban di Masjid Al-Mujirin. Itu kawan-kawan ya. Yang perutnya itu bersihkan dibawa dari sini. Karena itu kotoran. Buang kotorannya dari sini dia ada susah. Langsung nanti di sungai dibersihkan. Setelah bersih itu rumput potong. Masuk dalam kantong plastik diikat, baru nanti dimasuk dalam kantong. Digabung di sini. Tapi dia pisah dengan daging. Iya. Oh, itu ya. Karena daging itu sangat sensitif dengan bau. Iya Pak, nyatu kalau Pak ya.
Nah, Ya. enggak, bau itu kan diserap daging. Iya benar Pak. Maka itu kita mengikuti petunjuk orang Iya benar Pak. dari kesehatan orang kita. Jeroan sama daging beda. Bisa enggak? Bisa kan? Iya. Jangan campur. Dan juga pengolahan limbahnya juga dari Pak. Ya. Dijelaskan, Sanitasi ya. sudah ini kita bersihkan kita Ya. Langsung Pak ya. langsung Tidak ya. menimbulkan dampak bau dan sebagainya di lingkungan masjid. Dan sini tidak ada bau-bau kecuali bau khas Iya. Sapi ya. Iya, kalau sapi ya. Lagi sapi. Sekali lagi makasih Pak. ya. Oke jadi Ya, mengganggu. dari mana? Dari blok. Sini fotonya kau sini. Rusuh ya. Kan masuk infobornya tuh. Itu apa itu, Pak? Kulit. Kulit. Awas jadi ya. Bagian tenggorokan. Berapa kilo? Ini 1,7. 1,7. 1,7. Pasang. Biasa ya. Pas kan? Nah, asalnya wajib asal putih ya Bang. Yang hitam ya. Semua putih. Putih Pak ya ya. Ini enggak? Ayo. Penimbangan. Penimbangan ini. Berapa kilo tuh, Pak? Masing-masing. 4 on. Daging yang aslinya 5 on. Ditambah dengan yang bagusnya tuh. Nah, ini dia guys. Daging-dagingnya guys. Terpisah Pak, bersih tidak campur sama bagian dalam. Bagian dalam di bawah. Iya Pak. Bang, ini Bang. Nah, sip. Bagikan tuh guys. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha Demikian kawan-kawan prosesi atau pelaksanaan pemotongan hewan kurban di Masjid Al Muhajirin Veteriner Bank tadi ya, sesuai dengan apa namanya kita berbincang-bincang sama Ketua Panitia Pak Zulkifli sama Pak Usman tadi bahwa Masjid Al Muhajirin ini dalam pemotongan hewannya sudah memakai apa namanya SOP lah ya, SOP dan prosedur sesuai dengan petunjuk ahli kesehatannya, dan sebelum dilaksanakan ya kan sudah jauh hari pembentukan panitia pelaksanaan, kemudian juga Pemilihan. setelah hewan korban sampai itu ada pemeriksaan khusus dari dokter hewan khusus ya, dan ini Teknis ya. dan Masjid Al Muhajirin ini akan menjadi model apa namanya dari pemotongan hewan kurban ya, baik di Kabupaten Rejang Lebong maupun di Provinsi Bengkulu. Dan juga di Masjid Al Muhajirin ini setiap tahunnya ya kan ya berkisar 15 ya 18, kemarin tahun 18 ekor, sekarang 17 ekor sapi, cukup banyak juga ya. Itu di Rejang Lebong mungkin bisa terbanyak
salah satu masjid ya. Artinya Masjid Al-Mudirin mendapat kepercayaan yang begitu tinggi dari masyarakat. Nah, memang itulah kawan-kawan pelaksanaan pemotongan hewan korban di Masjid Al-Mudirin, dan terima kasih pada kawan-kawan yang telah mengikuti vlog ini, dan jangan lupa ya tolong dibantu subscribe, like, dan di komentar ya agar vlog ini terus berkembang dan menjadi ya hiburan ya kita bersama. Dan itu kawan-kawan, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao kawan-kawan. Dadah.